Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Nafiatul Khairah dalam materi pembelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam kelas 8 bab mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa itu kitab-kitab Allah? Ataukah apa itu iman? Masih ingatkah kalian anak-anak? Iman menurut bahasa adalah dari kata amana yang berarti meyakini. Jadi kalau kita gabung, apa arti iman kepada kitab-kitab Allah? Artinya adalah mengimani, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Baiklah, kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, yang isinya adalah pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur, yaitu kitab diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Di dalamnya berisi tentang pedoman bagi kaum Nabi Daud, disebut juga dengan Mazmur, atau berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu berisi tentang pedoman bagi kaum Bani Israel yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang isinya adalah pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketomakan duniawi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkan secara berangsur-angsur dan dibacanya bersifat ibadah. Jadi kita harus bangga dengan kita sebagai umat Islam karena memiliki kitab Al-Quran yang di dalamnya adalah sebagai petunjuk bagi orang banyak. Kemudian anak-anak, pokok-pokok ajaran dalam isi kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah tauhid, yaitu yang berisi tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ibadah, yaitu pengabdian terhadap Allah. Yang ketiga berisi tentang akhlak, sikap dan perilaku terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum, di dalamnya mengatur manusia bagaimana hidup, bagaimana berperilaku. Kemudian selanjutnya adalah hubungan masyarakat, mengatur tata cara kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran juga dicantumkan tentang janji dan ancaman, reward dan punishment bagi manusia, reward bagi orang yang beribadah, punishment bagi orang-orang yang melakukan kerusakan atau kezaliman. Dan selanjutnya adalah sejarah. Sejarah di dalamnya adalah teladan dari kejadian di masa lalu. Itu adalah pokok ajaran isi kandungan Al-Quran. Kemudian apa saja keistimewaan Al-Quran itu? Yang pertama, isinya ditujukan kepada seluruh manusia, sedangkan kitab lain hanya kepada satu kaum saja. Kemudian mengandung nilai sastra yang sangat tinggi dan tidak dapat ditandingi siapapun. Yang ketiga, isinya memuat permasalahan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, keasliannya dijaga Allah sampai akhir zaman. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Caranya yang pertama, kita harus mengimani, mempercayai kebenarannya. Yang kedua, mempercayai bahwa membacanya termasuk ibadah, mau mempelajarinya
cara baca dan kandungannya, mulai dari ilmu tajwid, kemudian terjemahnya, dan terakhir mau mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, ini adalah materi kita tentang kitab-kitab Allah. Marilah kita pelajari Al-Quran dengan baik dan benar, belajar dengan baik dan benar, bagaimana cara kita untuk membaca Al-Quran agar kita mendapatkan pahala dan mendapatkan surganya Allah. Oke, cukup sekian materi Bu Nafi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Nafi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Nafi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.